Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita awali sebagaimana biasa taklim kita dengan pembacaan salawat Nabi, Hafidatul Majmu'ah dan doa. Sama-sama semua ikuti pembacaan salawat Nabi. Ya Rabbil Mustafa من كل دين
وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang pertama kita hormati guru kita, orang tua kita, Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Islam As-Sa'adatul Abadiyah, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arif MMPD. Yang sama-sama kita hormati Qori kita Ustadz Khairul Fajri SPDI, Bapak Ibu hadirin bersama tim Qasidah yang dari setiap pagi mengisi acara ini melantunkan selawat Nabi serta seluruh hadirin yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada pagi hari yang cerah ini kita dapat hadir kembali bersama dalam rangka mengikuti taklim rutin bulanan sekaligus memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus sebagai penutupan pengajian untuk kita tawakufkan sementara sehubungan dengan akan datangnya bulan suci Ramadan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita awali terlebih dahulu taklim kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan semoga kehadiran kita di majelis yang mulia dan penuh barakah ini senantiasa Allah ridho kepada kita. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup kita di alam dunia maupun di alam akhirat. Dengan Fatihah juga kita bacakan saudara-saudara kita yang hari ini tidak hadir karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya hingga bisa terus mengikuti majelis taklim yang diadakan di mana saja adanya. Kalau kita masih punya urusan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan urusannya. Buat kita yang mungkin punya hutang piutang, Allah berikan kemudahan untuk dapat melunasinya. Anak-anak kita yang mungkin sedang kuliah, sedang menuntut ilmu, Allah berikan kemudahan untuk dapat menyelesaikan pelajarannya. Anak-anak kita yang mungkin sudah waktunya berjodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak lupa kita doakan, mungkin ada suami kita, istri kita, bapak ibu kita telah berpulang ke rahmatullah. Dengan Fatihah yang kita bacakan, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal ibadahnya, dilapangkan di alam kuburnya, dan Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan dia Al-Fatihah. Afdalul maqul ana wa nabiyyuna min qabl la ilaha illallah la ilaha illallah
abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wal ulamaika al mutaqaddimina wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah untuk acara pada hari ini yang pertama tadi pada acara kita sudah dengarkan lantunan selawat Nabi yang disampaikan oleh tim Qasidah As-Sa'adarin Sa'adatul Darin. Kemudian tadi sudah tampil anak kita dari ASI SMK Islam Asradul Baik melantunkan 2 buah lagu. Setelah itu nanti setelah pembukaan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan kita lanjutkan penampilan 4 calon dai cilik yang alhamdulillah pelatihan dai yang saya adakan ya, banyak calon-calon dai cilik yang dari jauh hadir, dan insya Allah hari ini kita akan tampilkan 4 calon dai cilik untuk memotivasi kita supaya anak-anak kita juga bisa seperti ini. Alhamdulillah baru 1 bulan 1 minggu sudah berjalan, sudah kelihatan bakat-bakat mereka. Selanjutnya nanti sambutan-sambutan dan terakhir hikmah Isra Mi'raj akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Ahmad Fikri Amin. Baik Bapak Ibu, marilah kita sama-sama simak dan dengarkan dengan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh guru kita Al-Ustaz Khairul Fajri. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Untuk selanjutnya marilah kita sama-sama simak dan dengarkan tausiah Bidiran Mutiara Hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh kita Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Ahmad Fikri Amin, dan mohon sekaligus menutup acara dengan pembacaan doa. Pada saat ini silakan. dapat waktu bagian terakhir cakep oleh Sallallahu alaihi ibu di mana-mana cakep dah, semangatnya begini. Tuh. Makanya orang sering bilang orang Pulau Seribu berangkat haji. Mana cakepnya? Tadi yang kecil cakepnya kenceng banget.
Kalau tadi mengajarin dai cilok, kalau saya dai kecolok. Ya. Jadi orang Pulau Seribu berangkat pergi haji. Kapalnya berlabuh di Pulau Banda. Kalau ibu-ibu diajak ngaji, insya Allah dari beduk subuh udah pada datang. Tuh ibu, coba sekarang ibu diam aja. Pak pada selawat Pak. Sallallahu. Banyak ya. Ya, ayo Pak. Wassalam. Sallallahu. Kalau bapak begitu Pak, biasa ya. Kalau bapak-bapak ya beli opak di Pondok Ranji, jauh-jauhan ya, beli opak di Pondok Ranji ya, beli arem-arem di Gunung Sindur. Kalau bapak-bapak kita ajak ngaji, matanya merem, lama-lama tidur. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi laila liyanala minhu rahmatan wa rif'atan wa fadla. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina وعظيمنا وشفيعنا ومولانا محمد. Kurang kencang salawatnya, katanya cinta Rasul. Cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Nabi nggak minta apa-apa, taat dan baca salawat kepada beliau. Saya ulangin, ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-mab'uthi ilan nasi nabiyyan wa rasulah wa ala alihi wa ashabihi dzakirin Allah naharan wa layla. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatidzah, para ulama, wabil khusus qori kita yang tadi sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Ustaz Khairul Fajri MQ. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan As-Sa'adatul Abadiyah, abang kita, orang tua kita, saudara kita, Bapak Haji Muhammad Arif Madani MPD. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Perjuangan beliau makin tua, bukan makin ringan, makin berat. Mudah-mudahan seiring dengan usia beliau, beliau tambah perjuangan lagi. Amin. Ya, saya juga bingung melihat beliau, waktunya bagi waktunya bisa banget. Sekolahan bukan cuma di sini, gimana? Gembok
Oh gembong. Gembong biasanya pakai ketan, pakai gula. Oh gembong. Salah ngomong saya. Ya. Saya juga bingung ngelihat beliau bagi waktunya bisa aja. Tapi itulah hasil didikan orang tua beliau, guru kita semua, Kiai Haji Madani Ilyas, yang sudah menempa beliau, mendidik beliau, mengajak-ngajak beliau, memotivasi beliau, sehingga seperti inilah yang kita kenal Bang Haji Arif. Ya, kalau kata anak muda, kagak ada matinya. Semangatnya terus membara, nggak pernah kendor di mana aja. Alhamdulillah, kita doain mudah-mudahan beliau sehat terus. Amin. Coba kita doain mudah-mudahan sehat terus. Amin. Panjang umur. Amin. Murah rezeki. Amin. Kalau yang lain-lain terserah beliau dah. Betul, betul. Para guru, para asatidzah, wabil khusus pejabat kita, aparat kita, Bapak Sekel apa Sekel? Jangan salah nyebut, Pak, jangan salah nyebut. Saya punya tetangga orang Medan. Pada satu ketika dia sakit, kencingnya keluar. Pak Haji, aku sakit, kencingku gak bisa keluar seketel. Hah? Yang ngomong orang Medan, ngomong kagak bisa kencing, ngomongnya keluarnya aku kencing keluarnya seketel. Orang Betawi bilang, nah banyak banget. Gua aja yang kagak sakit kencing setelah saja kagak, lu seketel. Itu gara-gara apaan? Gara-gara logat. Makanya kita orang Indonesia alhamdulillah, sekian ribu pulau, sekian ribu suku, sekian ribu bahasa. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ya alhamdulillah, Pak Sekel kita. Nah, itu baru benar. Tadi gue bilang sekel. Ya tuh, emang orangnya sekel juga lagi. Menyambung gagahnya luar biasa. Ini nyambungin jangankan suruh lari, tidur juga mau dia. Baik Sekel dari Tanjung Duren Selatan maupun dari Kelurahan Tanjung Duren Utara, semuanya alhamdulillah bergabung bersama di kita. Bu, Ibu kalau ngelihat begini senang apa enggak? Senang enggak Pak? Senang enggak? Alhamdulillah Sekel ada, Ustadz banyak, Ustadzah kepaduk, banyak banget kan? Ya, barusan kita udah dengerin dibacakan peringatan dibacakan kisah Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suaranya mendayu-dayu. Udah pada sarapan belum? Jujur banget ngomongnya. Katanya ada sarapan belum? Tadi nasi uduk 2 piring apaan? Udah keburu dari jam 6, Masya Allah. Kan main Tuhan dari jam 6 dan nanti dari jam 3. Jadi suasana seperti inilah yang kita harapkan untuk agama kita. Betul? Betul apa enggak? Kalau kita nggak kompak, apaan juga susah kita kerjain. Tapi kalau kita kompak, jangankan yang ringan, jangankan yang enteng, jangankan yang kecil, presiden bisa kita pilih sendiri. Betul? Mana suaranya? Tadi bengong-bengong aja. Lemes-lemes banget ya. Jadi kalau kita kompak, jangankan yang kecil, yang ringan, yang gak kelihatan, yang besar bisa kita raih bersama-sama. Betul? Betul? Jangankan RT bisa kita pilih, RW bisa kita pilih, presiden bisa kita pilih sendiri. Betul? Apa maunya
apa kata orang, betul? Udah punya pilihan? Siapa? Ini Pak ngomong begini nih Bang Haji. Ini Pak ngomong begini, betul? Udah punya pilihan Bu? Udah punya pilihan? Jangan lihat yang lain, lihat itu aja satu. Takbir! Takbir ini kagak semangat takbir. Udah makan? Waduh. Berarti saya doang dong yang sama belum makan juga. Takbir! Takbir! Bapak-bapak angkat tangannya malu-malu. Takbir! Nah, begitu dong. Jangan tunjukkan kelemahan kita di hadapan orang. Biar nanti kita berontakan, yang penting saya harus buat timbang takbir doang. Takbir! Sallu ala Muhammad. Udah gak ya, udah bener lemes. Alhamdulillah. Pada hari ini kita memperingati satu peristiwa yang luar biasa, tidak akan pernah terjadi lagi seumur dunia, tidak akan terjadi lagi pada orang lain kecuali hanya pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan merupakan mukjizat untuk beliau. Satu peristiwa yang namanya Isra dan Mi'raj. Apa Isra? Perjalanan. Apa Mi'raj? Perjalanan juga. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin melengkapi apa yang sudah kita lakukan tadi udah lengkap. Baca Quran udah, dai cilik udah, baca rawi, baca kisah maulid udah, tinggal ke bagian terakhir. Bisa banyak, bisa sebentar, betul? Ibu mau panjang mau pendek? Pak mau panjang mau pendek? Bukan, kalau itu ya begitu gasek banget, gasek. Oh gasek, apa gasek? Jangkrik dulu, jangkrik kebetulan dikasih cabai, gasek, berangkatnya pukul. Jadi yang namanya perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj bukan perjalanan biasa. Dia adalah mukjizat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya mukjizat jangan tanya logika dan akal, betul? Pak, Bapak tahu mukjizat Nabi Musa apa? Mukjizat Nabi Musa apa? Membelah lautan. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Tongkat jadi ular. Ini mukjizat nih. Jangankan kita orang biasa, ahli sihir begitu lihat tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular, langsung fataharrau sajidun. Mereka langsung sujud di hadapan Nabi Musa, sujud kepada Allah, menyatakan iman kepada Allah. Kenapa? Logikanya langsung runtuh, logikanya langsung anjlok dan tidak berfungsi. Kalau ahli sihir, tali dilempari di depan Nabi Musa, itu tali nggak berubah, tetap tali. Di sihir nih Bu nih, di sihir tuh begitu. Itu tali nggak berubah jadi ular, tetap tali, cuman mata orang dilipat, mata orang disihir sehingga orang melihat itu ular, itu tali bukannya tali, dilihatnya ular. Itu sihir rahasianya. Bu, Ibu mau nggak sihir jadi muda? Mau nggak saya sihir jadi muda? Ibu tetap tua, tapi orang lihat muda banget. Mau? Ini yang pakai baju pink nih, yang pakai kerudungan pink, cakep banget dia. Ini kalau pakai kerudungan begini, yang tua nggak kelihatan muda. Memang salah saya ngomong. Udah kita ini bercanda aja dah, jangan serius banget. Yang tua kagak kelihatan. Udah tua kelihatan muda bagaimana? Tuh Bu,
Jadi tuman kali dilihat oleh orang-orang itu ular disihir mata orang. Nah, ketika Nabi Musa lemparkan tongkatnya, beliau lemparkan tongkatnya di hadapan ahli sihir lihatnya itu tongkat berubah wujud dari tongkat menjadi ular, betul-betul berubah. Maka langsung ya ahli sihir ahli sihir Fir'aun bersujud di hadapan Nabi Musa. Kenapa? Yang dilihat bukan sihir, ini beneran. Oh, beneran. Tongkat berubah jadi ular. Kalau bukan urusan Allah nggak bakalan bisa. Demikian juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra dan Mi'raj adalah merupakan mukjizat. Sallallahu alaihi ceramah lagi dikit. Kalau kagak begitu ya lagi nari. Kan patah panas dan begini. Kerudungnya masih bagus, betulin lagi. Mending kagak ambil kaca dari tasnya. Asalnya HP. Yang arti banget saya kebiasaan ibu-ibu. Dia lelah juga, dia bosan gitu. Tadi melonjol, bikin kaki. Gue beli singkong di pasar koprok gede-gede banget sendiri. Padahal tujuannya mau bikin kaki, bukan cerita singkong. Dia oleh temannya, lu kuping lu berasa budek nggak? Kita lanjutin sedikit, nggak lama. Sekarang jam berapa sih? Sekarang jam 10, insya Allah nggak sampai jam 2. Nggak sampai jam 2. Makanya dengerin dulu. Jadi ringkasnya perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah ada 2 etape. Apa etape? 2 babak tahap. Tahap pertama minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ini namanya rihlah ardiyah, bahasa Arab. Kalau bahasa orang sono bilang land journey. Apa? Land journey. Apa land? Apa land? Bumi. Journey perjalanan, rihlah bahasa Arab. Jadi yang pertama Rasulullah mengadakan perjalanan, diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ada yang ngomong, jangan dijawab biar cepat. Segitu busuknya hati lu. Kita kalau jawab jadi lama. Jangan jadi provokator, apalagi pelakor. Provokator jangan, pelakor juga. Jadi yang pertama, tahapan pertama adalah perjalanan darat, rihlah ardiyah, ya land journey minal Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan darat. Sekarang pun ada. Sekarang pun orang bisa, sampai nanti pun orang bisa mengadakan perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa banyak, baik dengan pesawat, dengan perjalanan darat menggunakan bus atau dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Ini bisa ditempuh oleh manusia semuanya, betul? Cuma persoalannya waktunya doang. Yang kedua, naik ke atas, kemana? Sidratul Muntaha,
langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit yang keenam, ketujuh, terus sampai lewatin batas langit. Ya, ini namanya apa? Rihlah samawiyah. Apa Bu? Rihlah samawiyah, sky journey. Ibu kan teman bahasa Inggris. Nah, sekarang kan orang sekarang bahasa Inggris kenal semua. Lobet, bahasa apa? Lobet. Lobet bahasa apa? Bahasa Inggris tanpa terasa gara-gara HP kenal lobet. Low battery. Wah, tidak pada low nih semua itu. Sinyalnya tinggal digital, satu aja kaget. Berengantuk nih. Kalau dikasih bangga pada bawa pulang semuanya nih, bukan tidur. Sky journey, rihlah samawiyah. Ayo kita lihat, saya nggak ceritain satu persatunya Pak, tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah menunjukkan dalam hidup kita perlu dua. Betul? Apa yang pertama? Manusia dengan manusia harus saling berhubungan, silaturahim. Kita dengan kita harus berteman, kita dengan kita harus bersahabat, kita dengan kita saling mengenal. Sesudah itu kita saling membantu, saling menolong, saling menopang, dan sesudah itu maka terciptalah yang namanya hablum minanas. Apa hablun artinya? Apa hablun? Kau tahu arti hablun? Tali. Hablun itu di tali. Tambang tali itu hablun yang menghubungkan antara satu dengan yang lain. Jadi hablun minanas artinya hubungan antar manusia dengan manusia. Ini saya nih, hablun minanas saya perlu. Saya ngomong seru banget, ngomong cakep banget, ngomong yang dengerin kaget, kira-kira bagaimana? Oh, saya ceramah cakep dah, berapi-api, semangat lama, yang dengerin kaget bagaimana? Balik anak muda di belakang, itu Ustaz dah lama begitu. Ya, kenapa kagak dibawa? Tapi gara-gara saya ceramah, ibu dengerin, enak apa enggak? Itu namanya silah, ada hubungan antara bapak, ibu dan saya. Saya ngomong, ibu dengerin, makanya jangan ngomong lagi. Cukup saya yang ngomong, betul? Supaya tercipta saling cinta mengalahkan segalanya. Walaupun cinta kadang-kadang membuat orang buta segalanya. Diterusin begitu. Kalau buta hitam-hitam Pak, diterusin. Tadi baca rawi sekarang ahau urun. Pak. Jadi yang pertama Rasulullah mengajarkan kita sehebat perjuangan Rasulullah, perjalanan Rasulullah hanya dari Masjidil Haram di bumi menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Ini perjalanan antar manusia dengan manusia. Ibu sering nggak mengadakan perjalanan? Healing, kan main healing. Ya, healing mulu ya, tapi pulang-pulang healing sedih lagi. Itulah bedanya kita Bu, perjalanannya lama, hasilnya nggak ada. Tapi Rasulullah cuma setengah malam perjalanannya, hasilnya luar biasa. Itulah kalau perjalanan kita lillahi ta'ala, subhanallah, kita zikir, kita baca sholawat,
mudah-mudahan zikir kita mengampuni dosa, mengangkat derajat, yang dapat masalah masalahnya selesai, yang kagak punya duit insya Allah dapat duit. Gimana dapatnya? Insya Allah yang punya duit rezekinya jadi berkah, anaknya taat semuanya, amin, dengan kita berzikir. Jadi yang pertama, tahapan pertama adalah perjalanan di bumi. Kita harus mengadakan perjalanan dari tetangga ke tetangga, dari RT ke RW, dari RW ke kelurahan, dan akhirnya alhamdulillah tercipta silaturahim dan ukhuwah di antara kita. Satu, saya mau ngomong apa 15, ini baru satu nih. Yang 15 nya minggu depan. Yang kedua, perjalanan yang kedua naik. Naik namanya akhroja yukhriju mi'raj. Nah, akhroja yukhriju itu naik ke atas. Mi'raj artinya alat untuk naik ke atas. Jadi Rasulullah mi'raj namanya rihlah samawiyah, perjalanan langit. Ya, makanya Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 tahapan yang ditembus oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama namanya alam nasut. Alam apa? Alam nasut. Apa nasut? Dari kata-kata nas, manusia. Yang kedua langit. Langit itu isinya siapa? Malaikat. Maka langit ini dari langit pertama, langit yang sampai langit yang ketujuh namanya alam malakut. Dari malaikat, malakut. Ada yang nanya, itu malakut makanan dari mana? Makanan malakut. Ini alam yang kedua yang ditembus oleh Rasulullah SAW. Isinya malaikat. Di situ bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa dan Nabi Harun, dan selanjutnya terakhir di langit yang ketujuh Rasulullah bertemu dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini namanya alam ya, udah lupa lah. Belum makan udah lupa. Gimana kalau makan rebutan rendang? Alam malakut. Alam pertama tadi apa namanya? Alam nasut, bukan hasut. Walaupun sekarang lagi banyak nyampe hasutan, betul? Bukan hasut, nasut. Nas artinya manusia. Yang kedua alam malakut. Yang ketiga malaikat Jibril aja nggak sanggup. Ketika diajak ke perjalanan yang ketiga, etapa yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, ayo Jibril dampingin saya. Kan kagak enak kita keluar dari rumah bareng, masa sampai sini kagak ngikut? Kata malaikat Jibril, lah ya Rasulullah, satu langkah saja saya naik ke atas akan terbakar badan saya. Gak sanggup. Ini namanya alam apa? Lahut. Bukan luhut. Luhut si raja minyak. Raja luhut yang sekarang. Bukan, luhut macam dipikirin. Lahut. Lahut dari apa kata apa? Ilah. Apa ilah? Allah. Jadi di atas langit yang ketujuh namanya alam lahut. Maksudnya alam yang tidak bisa ditembus dan tidak bisa disampaikan, tidak bisa didatangi, nggak punya akses selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 hal. Ya, tembusnya satu alam nasut, yang kedua malakut, yang ketiga lahut. Sampai ke atas terus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berjumpa dengan Allah, apa kata Rasulullah? At-tahiyyatul
mubarakatus. Terus Nabi ngucapinnya begitu. Jadi bukan assalamualaikum ya Allah, enggak sopan kepada Allah assalamualaikum. Kenapa? Assalam artinya damai, kesejahteraan. Allah sumber kesejahteraan. Bukan assalamualaikum ya Allah. Kalau kita datang ke rumah orang gimana Bu? Mending kalau assalamualaikum, assalamualaikum. Kayak orang main lenong, kayak palang pintu. Tapi kepada Allah Rasulullah ucapkan at-tahiyyatul. Tuh dia. Kita baca nggak tuh? Kapan? Kalau sholat, jadi sholat dari awal sampai akhir baca itu. Kapan? Tahiyat apa? Akhir apa awal? Dua-duanya alhamdulillah. Jadi seger lagi ibu kalau begini. Tidak sengaja Bu ditarik seger lagi. Jadi Rasulullah ucapkan at-tahiyyatul. Kira-kira Allah jawab apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pinter anak-anak. Kalau udah apa nanti di rumah sholat ya, ikut sama mamanya ya, jangan ikut papa ya, papa ke kantor. Enak badan begini, ini kalau begini ada jam 4 capek, saya ini jam 4 ya. Rasulullah diucapkan salam Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itulah pribadi Rasulullah. Beliau gak ambil serakah, gak serakah bukan cuma untuk beliau bagi salamnya kepada kita semua. Maka beliau ucapkan lagi assalamu. Mesti pelan deh. Assalamu wa ala. Masya Allah Bu, ketika ibu baca ini zikir dalam sholat di tasyahud awal, di tasyahud akhir, bayangkan betapa mesranya hubungan antara Nabi dengan Allah, betapa akrabnya hubungan antara Nabi dengan Rasulullah, antara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan yang sangat personal, hubungan yang sangat private. Lupa satan itu. Gara-gara ngomong private jadi ribet. Mesra. Kalau kepada Nabi lain Allah mengatakan ya Musa, ya Harun, ya Ibrahim, ya Yahya, ya Sulaiman, ya Daud. Tetapi kepada Rasulullah Nabi ucapkan assalamu alayka ayyuhan. Luar biasa. Inilah kemesraan antara Nabi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kemuliaan Nabi. Terakhir lagi nari. Ibu juga dah. Wah, dan terakhir sudah pada siap-siap tuh. Ada yang masukin ke tas, yang di kardus dimasukin ke tas, yang punya semuanya dikasih dikit-dikit pakai kaki. Pengalaman melihat ibu, maksudnya bukan ibu-ibu sini, ibu sono, cuma pindaan dari sini. Baik, terakhir Bu, Isra dan Mi'raj dari masjid ke masjid, betul? Dari masjid ke masjid, betul apa enggak? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Perjalanan yang sangat penting, perjalanan yang sangat besar. Bahkan mukjizat ini tidak lain adalah minal masjid ilal masjid, dari satu masjid ke masjid yang lain, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Betul Bu? Makanya mohon maaf, ibu pernah bangun masjid?
Belum. Pak pernah bangun masjid? Belum. Padahal kata Allah dalam hadis, man bana masjidan, barang siapa yang membangun sebuah masjid lillahi, untuk Allah, walau kabak hasil gototin libidiha, meskipun masjid yang dibangun kecil seukuran buat telur burung, seukuran sarang burung yang dibikin oleh biarnya untuk telurnya. Jadi apa kecil? Jadi apa kecil? Seukuran itu, apa kata Rasulullah? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah buatkan buat dia, Allah bangunkan buat dia istana di dalam surga. Kalau istana di dalam surga itu udah indah semuanya. Ibu mau bangun masjid, mau bangun masjid, nggak punya duit, tanahnya nggak ada. Jadi gimana caranya sekarang kita? Ayo kita bantu orang yang lagi bangun masjid. Betul. Ibu punya paku nggak di rumah? Punya paku nggak di rumah? Punya paku? Punya pasir di rumah? Nggak punya bata di rumah? Punya semen di rumah? Udah, kalau gitu jangan pikirin semen, jangan pikirin bata, jangan pikirin pasir, pikirin aja duitnya. Betul? Betul apa enggak? Kita bangun masjid, Bu, karena semuanya udah ada, semen udah ada, pasir udah ada, bata udah ada, besi udah ada, yang belum ada duit buat belinya doang. Betul? Betul? Bang Ajari sedang membangun masjid. Ibu mau sama-sama nggak ke surga? Mau nggak ke surga? Mau nggak ke surga? Mau dapat istana di surga? Kalau rumah di real estate, ibu mau apa nggak? Mau, apalagi di surga ini nggak ada bandingannya. Oleh karena itu, ya, sedekah kita ingat, as-shadaqatu tuhassinul amwal. Sedekah yang kita keluarkan, mau banyak mau sedikit, mau langsung mau tidak, mau berbentuk barang atau berbentuk uang, apalagi berbentuk tenaga, insya Allah sedekah yang kita keluarkan tuhassinul amwal, akan menjaga dan melindungi harta kita. Bu, ibu diajak mau sedekah, ngomongnya ke sono aja, nggak ngeliat ke sini. Bu, mau sedekah? Mau sedekah? Kenapa? Karena sedekah tadfa'ul bala. Sedekah menolak bala. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan as-shadaqatu tubhilu ghadabar rabb. Sedekahmu, infakmu, sumbanganmu itu sebetulnya akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita maksiat, Allah murka. Mungkin kita bohongin istri, Allah murka. Mungkin kita bohongin suami, Allah murka. Tetapi dengan sedekah, insya Allah murka Allah akan padam, berhenti. Kenapa? Karena sedekah. Mau sedekah? Mau sedekah? Mau sedekah? Ayo kita keluarin, jangan ragu-ragu. Betul? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Mana panitianya? Rabbir lana. Mana bakul? Mana bakul? Bakul mana bakul? Ayo rogoh, isi dompetnya rogoh, yang dalaman dikit. Ya, kalau kagak ada duitnya, dompetnya taruh. Ya, silakan. Cepat tuh, bakulnya baru. Ntar bakul-bakulnya jadi saksi di akhirat. Amin. Di bakul luar biasa nih. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semua ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lagi semua ya Rabbi bil Mustafa
Rabbi bil udah terus, jangan takut, semua harus kebagian pahala. Kalau bansos orang nggak mau kelewatan, nggak mau ketinggalan, pahala juga jangan sampai kelewatan. Betul? Siap? Nggak apa dah dipaksa, emang begitu Pak. Sedekah bukan cuma modal bismillah doang, bukan cuma perlu bismillah sedekah. Yang kedua, bismillah wabil paksa. Kalau kagak dipaksa, modal kita susah. Ya, jadi harus dipaksa. Udah tahu ujung-ujungnya ya, pasti begini ya. Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil baligh maqasidana يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا رب mohon jatuh batul, kita doa, kita tutup sama doa. Ya Rabbi waj'al rajai ghayra mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghayra munqarimi ya Rabbi bil بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah ya, pergi ke Solo kita beli opak, beli bakpiah di Sukamandi. Kalau kita semuanya pada kompak, Masjid As-Sa'adatul Abadiyah secepatnya jadi. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru dan pembimbing kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami semenjak pagi duduk di tempat ini ya Allah, maka catatlah duduk kami sebagai ibadah kepadamu ya Allah. Catatlah setiap ucapan kami adalah dzikir kepadamu ya Allah, dan catatlah segala keluh kesah kami sebagai penambah daripada derajat dan pengangkat kedudukan kami di hadapanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, tidak ada lain yang kami harapkan kecuali ridho-Mu ya Allah. Tidak ada lain yang kami harapkan kecuali ampunan-Mu ya Allah. Tidak ada lain yang kami harapkan kecuali rahmat-Mu ya Allah. Ridhoi kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, sehingga kami dapat menjadi
menjalankan kehidupan kami dengan sebaik-baiknya dan mampu untuk menghadirkan ibadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ya Allah. Allahumma ya Allah, banyak yang sudah kami lakukan, terima dengan baik ya Allah. Banyak maksiat yang sudah kami lakukan, ampuni kami ya Allah. Allahumma ya Allah, di tempat yang mulia ini kami mohon kepadamu, berilah kelancaran kepada pembangunan Masjid Jami As-Sa'adatul Abadiyah. Berilah kelancaran kepada seluruh proses belajar dan mengajar di Yayasan Pendidikan Islam As-Sa'adatul Abadiyah ya Allah. Lahirkan dari pendidikan tersebut generasi-generasi muda yang tahu akan kewajibannya kepadamu ya Allah, tahu akan kewajibannya terhadap Rasulmu ya Allah, dan tahu kewajibannya terhadap bangsa dan negara ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waj'alna min suwamihi wa quwamihi wa utaqaihi minan nar. Allahumma ya Allah, beri kepada kami pemimpin yang mencintai negerinya, pemimpin yang mencintai rakyatnya, dan pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya ya Allah. Beri kepada kami pemimpin yang bisa membawa kami kepada ridho-Mu dan kemakmuran untuk bangsa dan negara, tidak hanya kemakmuran untuk kelompok dan orang-orang di sekitarnya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la 'alaina syaqiyyan wa la mafrudan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.